Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Nah, adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, adik-adik, kali ini Bapak akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam yang dimana salah satu materinya ada rangkaian listrik. Sebelum memasuki rangkaian listrik, adik-adik sekalian harus mengetahui besaran-besaran listrik. Yang pertama ada tegangan listrik yang memiliki satuan volt. Lalu yang kedua ada arus listrik yang memiliki satuan ampere. Yang ketiga ada hambatan listrik yang memiliki satuan ohm. Lalu ada daya listrik yang memiliki satuan watt dan energi listrik yang memiliki satuan joule. Selanjutnya ada komponen listrik. Komponen listrik yang menghasilkan arus listrik diantaranya ada baterai, aki, genset, jaringan listrik PLN, ataupun generator DC atau maupun generator AC. Lalu untuk komponen yang menggunakan listrik, salah satu contohnya ada saklar dan lampu. Materi selanjutnya adik-adik yaitu rangkaian listrik sederhana. Seperti namanya, rangkaian listrik sederhana ini sangatlah simpel, yaitu ditentukan melalui mengalir atau tidaknya arus listrik. Nah, secara definisi, rangkaian listrik sederhana memiliki arti hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai atau disusun jadi satu kesatuan. Mohon diingat ya adik-adik. Nah, rangkaian listrik sederhana memiliki dua macam. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka ditandai dengan tidak adanya arus listrik, lalu lampunya bisa dilihat mati dan saklarnya yang terbuka. Nah, yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Bisa dilihat oleh adik-adik sekalian, terdapat arus listrik sehingga lampu menyala dan saklarnya tertutup. Setelah mempelajari besaran listrik, komponen, dan juga rangkaian listrik sederhana, kali ini adik-adik akan mempelajari rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Pertama-tama, rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Nah, rangkaian listrik seri disusun secara berderet. Bisa adik-adik lihat bahwa lampu ini disusun secara berderet. Lalu kabel tidak punya percabangan. Kabelnya juga terhubung secara langsung dan tidak memiliki cabang. Lalu arus yang mengalir pada tiap komponen sama. Nah, karena tidak ada cabang atau tidak terbagi-bagi lagi, maka arusnya sama terhadap semua komponen. Lalu hambatan yang lebih besar dan juga mengurangi biaya kabel karena tidak terbagi-bagi lagi dan hanya memiliki satu kabel, sehingga biaya untuk kabel menjadi lebih murah. Energi yang diserap komponen semakin kecil. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adik-adik yaitu lampu hias yang disusun secara deret. Adik-adik sering melihat bukan kalau di acara seperti pernikahan ataupun acara lainnya sering dijumpai lampu-lampu yang menggantung. Nah, lampu-lampu itu disusun secara deret atau seri ya teman-teman. Lalu ada juga senter dan juga lampu hias pada pohon Natal. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel memiliki ciri-ciri disusun secara bertingkat atau bersusun. Bisa adik-adik lihat lampu dan saklar ini disusun secara bertingkat atau bersusun. Lalu arus yang mengalir pun tentunya berbeda-beda karena
dari penyusunannya pun akan membuat arus terbagi. Nah, hambatan lebih kecil dan kabel yang dibutuhkan jelas lebih banyak ya. Untuk contoh rangkaian listrik paralel bisa adik-adik lihat kalau misalkan adik-adik jalan ke perempatan atau ke pertigaan. Adik-adik akan melihat lampu merah, yang dimana kalau lampu merahnya nyala misalkan ya, maka lampu hijau dan kuningnya bakal padam gitu. Atau yang lebih mudahnya ketika ada paralel di lampu rumah. Nah, ketika lampu di kamar adik-adik dimatikan, tapi lampu di ruang tamu tetap menyala. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, ada rangkaian listrik campuran. Ciri-ciri dari rangkaian listrik campuran itu gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Bisa adik-adik lihat sendiri ya. Ada lampu G yang seri dengan H, I, dan J. Lalu ada lampu H, I, dan J yang paralel. Nah, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Lalu, rangkaian listrik campuran juga jika lampu G misalnya dimatikan nih. Nah, maka ketiga lampu ini yaitu H, I, J juga akan ikut mati. Nah, tapi lain halnya jika salah satu dari lampu H, I, J ini yang dimatikan. Kita ambil contoh lampu I ya adik-adik. Maka lampu G, H, dan J akan tetap menyala. Mungkin cukup sekian dari yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi rangkaian listrik. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi. Semoga ilmu yang Bapak terangkan bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.